Halo teman-teman, jumpa lagi. Untuk kali ini kita akan belajar fungsi kuadrat lagi. Oke, agar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan px kuadrat plus 2px plus 3 per 2p min 5 per 4 tidak memotong maupun menyinggung sumbu x, nilai p yang memenuhi adalah, jadi di sini untuk memastikan dia tuh kan ada beberapa kondisi ya, mungkin tidak memotong sumbu x, atau dia memotong sumbu x di 2 titik, atau dia memotong sumbu x. Oke, seperti itu. Jadi caranya adalah kita pakai diskriminan. Kita pakai istilah diskriminan. Oke. Dimana diskriminan itu bisa kita bagi menjadi 3 macam. Ketika D-nya kurang dari 0, maka dia tidak ada akar. Akar fx tidak ada. Akibatnya apa? Tidak memotong. Tidak menyinggung sumbu x. Kemudian yang kedua, ketika D-nya sama dengan 0, maka dia punya akar fx berjumlah 1. Artinya apa? Dia menyinggung sumbu x di 1 titik. Kemudian ketika D-nya lebih dari 0, maka dia punya akar-akar dari fx sejumlah 2. Dan sehingga dia menyinggung sumbu x di 2 titik. Sehingga di sini karena yang diminta adalah tidak memotong maupun menyinggung sumbu x, maka yang kita ambil adalah untuk diskriminan kurang dari 0. Mungkin kita cari dulu diskriminannya berapa. D itu rumusnya sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, ini yang perlu kita note ya, D b kuadrat min 4ac, dimana nilai ini kita dapatkan dari bentuk fungsi fx atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, sehingga a nya itu adalah yang koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, c adalah konstantanya. Di sini kan koefisien dari x kuadrat itu adalah p, berarti a nya sama dengan p. Kemudian koefisien dari koefisien dari x atau b-nya adalah 2p. Kemudian konstantanya sisanya, berarti yang dalam kurung 3 per 2p min 5 per 4. Kemudian baru kita masukkan di fungsi diskriminan. Sehingga D-nya sama dengan b kuadrat, b-nya 2p, berarti 2p kuadrat min 4. Kita kalikan dengan A-nya P, kita kalikan dengan C-nya 3 per 2P min 5 per 4. 2P kuadrat, 2 kuadrat itu 4, P kuadrat, P kuadrat, 4P kuadrat min 4 kali P, 4P, kita kalikan, mungkin ini kita pisah dulu ya. 4P kuadrat min 4P kali 3 per 2P, coret-coret yang tinggal 2, berarti 2 kali 3, 6. Kemudian plus ya, karena min ketemu min, 4P dikali 5 per 4, berarti coret-coret jadi 5P sama dengan D. Jadi sama dengan kita urutkan dari yang derajat terbesar, sehingga 4p kuadrat kemudian jadi 5p min 6. Ini D-nya, dimana D-nya yang diminta adalah tidak menyinggung, maka D-nya kurang dari 0. Oke, sebelum kurang dari 0 kita faktorkan dulu nilainya. Jadi kira-kira berapa nilai yang bisa menfaktorkan 4p kuadrat? Jadi kombinasi yang kita pakai adalah
di sini 4P, di sini P. Dimana 4-nya itu mengalihkan 2. Kemudian P-nya mengalihkan 3. 4 kali 2, 8. 3 kali P, 3. 8 min 3 kan 5. Karena yang hasil akhirnya plus, berarti yang mungkin bisa menghasilkan nilai lebih besar itu yang plus. Kan 4 kali 2. Jadi ini plus, ini minus. Terus kita sama dengan kan, jadi kan ini kan 4P sama dengan 3, maka P sama dengan 3/4. Kemudian kita lanjut, jadi ini sama dengan P sama dengan min 2. Jadi kita punya 2 nilai. Ini kita evaluasi masing-masingnya. Lebih tepatnya uji titik sih. Jadi caranya kita buat garis bilangan, di sini min 2, di sini 3/4. Yang diminta adalah yang kurang dari 0. Jadinya kita uji masing-masingnya. Mungkin kita punya 3 batas ya. Ini batas daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, ini daerah yang ketiga. Nah, di antara min 2 dengan 3/4 ini kan ada 0. Jadinya kita ambil nilai 0 ya. Kalau nilainya 0, maka D-nya berapa kira-kira? Berarti 4 kali 0 kuadrat plus 5 kali 0 min 6. Ternyata kalau kita masukkan nilai 0, hasilnya jadi min 6. Nah, minus ini kan berarti kurang dari 0. Min 6 itu kurang dari 0. Sehingga area di sini itu kurang dari atau minus. Kalau biasanya di tengah minus, maka di sebelah kanan dan kirinya adalah plus. Karena di sini yang kita minta adalah yang kurang dari 0, maka kita ambil yang minus. Jadi daerah penyelesaiannya di antara min 2 dan juga 3/4. Atau bisa kita tulis dengan min 2 kurang dari P kurang dari 3/4. Sehingga pilihan jawaban yang tepat yang A. Oke, mungkin untuk hari ini itu aja. Terima kasih.